Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Rahmat, guru kelas 6 SD Negeri Kalibanteng Kidul 1 Kota Semarang. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan kelas 6 ya tentunya, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Baik anak-anak, kemarin anak sudah menyelesaikan semua materi di tema 2 dan tema 1. Nah, tentunya anak-anak sudah membacakan ya. Sekarang kita akan langsung lihat apa di sini ya. Anak tentu tahu gambar siapa kan di situ? Nah, oke anak-anak, kita lihat. Wah, ini Pak Guru beri gambar dinosaurus ya, tidak apa-apa. Nah, jadi nanti di sini anak diharapkan mampu menemukan informasi pada bacaan. Nah, mengidentifikasi komponen listrik, mencari dan mengolah informasi hasil wawancara pengaruh listrik dalam kehidupan di lingkungan sekitar. Tapi nanti anak diharapkan pula dalam materi kali ini muncul sikap disiplin dan tanggung jawab. Ada teks eksplanasi nanti, kemudian ada rangkaian listrik sederhana yaitu seri paralel, kemudian adanya perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia karena pengaruh listrik. Nah, nanti anak-anak diharapkan bisa menyebutkan, bisa memahami 3 aspek tersebut. Nah, keterampilan yang diharapkan adalah anak mampu membaca, menganalisis, dan mengidentifikasi. Nah, oke, baik anak-anak, lihat. Nah, ini ada teks eksplanasi ya. Kita baca bersama. Listrik pengubah wajah dunia. Oke, Pak Rahmat beri waktu deh, nggak usah baca bersama ya. Anak-anak membaca sendiri dalam waktu 1 menit. Pak, 1 menit kelamaan Pak, apa kecepatan? Nah, udah aparat bantu. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Namun dengan perjuangan keras dan semangat yang pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kalian bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Nah, ini lihat ya. Silakan anak-anak baca di situ. Apa pengertian arus listrik, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian apa saja rangkaiannya. Nah ya, di sini ada gambar itu anak-anak ya. Rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Jadi rangkaian seri pada lampu dan rangkaian paralel pada lampu. Nah, kemudian bagaimana prosesnya arus listrik kok bisa sampai ke rumah-rumah. Kita bisa menggunakan alat-alat kayak kulkas, kemudian televisi, mesin cuci, dan sebagainya. Itu semua karena adanya arus listrik yang mengalir sampai ke rumah kita, anak-anak ya. Baik, anak-anak, kita lihat berikutnya. Nah, ya, tadi ada di teks tersebut rangkaian listrik. Ada 2 tadi ya. Pak Guru tambah sedikit, ini rangkaian campuran. Tapi kita akan fokus membahas tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perhatikan anak-anak ya, di sini ada rangkaian seri. Nih disusun secara garis lurus ya nih ya, berjejer berderet nih rangkaian seri. Nah, kemudian ya gambar rangkaian paralel. Kemudian ada gambar rangkaian campuran di sini ya, ini ya. Rangkaian campuran itu jelas rangkaian antara campuran seri dan paralel itu anak ya. Itu adalah gambar tentang rangkaian listrik. Nah, anak-anak diharapkan mengetahui apa pemanfaatannya, pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian listrik seri untuk apa? Rangkaian listrik paralel pemanfaatannya juga pada benda atau untuk apa misalnya ya. Oke, kita lihat berikutnya anak-anak. Ya, ini di buku yang anak-anak punya itu ada soal. Silakan anak jawab apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis. Pak, ini diambil dari mana?
diambil dari teks eksplanasi yang ada di Salindia ini ya. Di PP-nya di PowerPoint Mbak Rahmat itu ada gambar. Nah, diambil teks ini anak-anak. Berikutnya, Pak Guru kembalikan lagi ya. Oke, nah ini nanti tolong anak jawab di rumah. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah dan seterusnya ya. Anak-anak diharapkan juga mampu ya selain mengetahui tentang arus listrik, nanti diharapkan membaca teks yang lain. Misalnya mengetahui tentang apa itu tegangan listrik, apa itu daya listrik, dan apa itu hambatan-hambatan listrik. Nah, anak-anak diharapkan bisa mengetahui istilah dalam kelistrikan tersebut. Oke, nah silakan anak diskusikan dengan anggota keluarga di rumah tentang contoh penggunaan listrik. Pak, diskusinya tentang apa ya? Tadi tentang penggunaan listrik atau pemanfaatannya. Rangkaian seri misalnya digunakan pada alat apa, rangkaian paralel pada instalasi apa, rangkaian campuran pada instalasi apa. Nah, anak-anak diskusikan dengan anggota keluarga di rumah, bisa dengan bapak, ibu, kakak, ataupun paman, dan bibi, dan sebagainya ya. Lihat berikutnya apa yang harus didiskusikan. Nah, ini anak-anak, di buku anak-anak ada gambar alat ini. Ini namanya apa? Senter. Namanya apa anak? Senter listrik. Baterai ya, baterai. Tapi bukan batu baterai ya. Ini lihat. Senter ini anak ya. Kalian lihat. Ini jika kamu punya senter terus kamu bongkar, itu akan tampak seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Harapannya anak-anak bisa mengetahui namanya, nomor 1 apa, nama komponennya, gunanya untuk apa. Nah, itu ada tabel di situ, anak-anak tulis secara lengkap, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, setelah dibongkar dan mengetahui masing-masing, nanti kalau anak-anak rangkai kembali akan seperti ini jadinya. Ini ya, tanpa adanya kepala, tanpa ada penutup kepala ini ya, hanya lampu saja. Ini seperti semula. Nah, tinggal dikasih badannya atau selimutnya. Nah, lihat. Amati rangkaian listrik. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Lempengan logam untuk membuat lampu menyala bagaimana itu? Apakah antara kutub positif dan negatif tersambung? Apakah tidak? Anak-anak tinggal melanjutkan. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut? Nah, maksudnya adalah apa ada komponen lain yang bisa menggunakan komponen daripada lempengan besi itu, termasuk maksudnya ada nanti anak harus mengetahui besok ada namanya benda konduktor dan benda isolator, seperti itu maksudnya ya. Nah, anak-anak mencari seperti besi mungkin ataupun kawat ataupun tembaga. Nah, mungkin bisa itu atau yang lain. Silakan ya. Kalian diskusikan dengan anggota keluarga di rumah. Baik, anak-anak, masih semangat ya? Oke, masih semangat toh? Kalau masih semangat, tunjukkan semangatmu. Semangat. Oke, baik berikutnya. Nah, ini anak-anak, jelas sekali itu. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada batu baterai yang diletakkan sebaris. Sebaris itu berarti kan berderet. Nah, itu kan berarti rangkaiannya adalah rangkaian apa? Nah, itu arus listrik yang mengalir pada rangkaian, nah itu hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri biasa terdapat pada hiasan lampu, misalnya lampu pohon Natal dan sebagainya, itu rangkaian seri ya. Kalau satu dimatikan, yang lain ikut mati, itu contohnya. Nah, anak-anak, selain itu silakan apa yang telah kamu lakukan tadi ditulis di tabel itu, tentukan nama bahannya apa. Membuat satu rangkaian sederhana saja, yang mudah-mudah saja. Bisa anak-anak kerjasama atau kolaborasi dengan orang tua atau kakak, adik, dan paman, ataupun bibi dan pak ade bude juga boleh ya. Baik, berikutnya anak-anak. Nah, ayo mengamati. Anak-anak, anak-anak saat kecil, Pak, aku kan masih kecil ya. Anak-anak, perhatikan ya, ada gambar. 1 sebelum ada listrik, yang kedua setelah ada listrik.
Sebelum ada listrik, apakah itu lihat lampunya kan tidak menyala, tapi setelah ada listrik, lampunya itu menyala. Nah, anak-anak bisa mendiskusikan. Nanti di bawah situ ada tabel di buku siswa kalian ya, ada tabel. Diskusikan secara kelompok ya, maksudnya kelompok di rumah ya. Diskusikan secara kelompok apa perbedaan antara sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Contoh yang mudah itu kan di buku ada, kalau sebelum ada listrik itu lampunya pakai lampu minyak misalnya ya. Setelah ada listrik menggunakan bola lampu seperti ini. Kemudian misalnya Pak Guru beri contoh salah satu ya. Sebelum ada listrik dulu saat orang tua kita hendak merapikan baju atau menyetrika baju itu menggunakan bahan arang itu ya. Arang yang dipanasin nanti kemudian dari apa untuk menggosok pakaian, menyetrika baju kita. Nah, setelah ada listrik itu menggunakan listrik tentu lebih mudah. Anak-anak tidak perlu menyiapkan arang kelapa ataupun arang kayu untuk memanaskan setrika waktu itu. Setrikanya keren loh ya, terbuat dari besi logam yang sangat tebal sehingga bisa menghasilkan hasil setrikaan yang sangat bagus. Contoh yang lain, anak-anak cari sendiri ya. Berikutnya anak-anak, oke kita lihat ya. Ini tadi kan di tujuannya kita diharapkan mampu tahu apa pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kita ya. Tentunya kehidupan bersosialisasi, sosial budaya itu kan ada. Nah, ini tadi kebetulan sama. Sebelum ada listrik, alat rumah tangga, contohnya menggunakan setrika arang. Kemudian sekarang orang-orang cenderung menggunakan setrika listrik. Tidak ada atau jarang sekali orang yang menggunakan setrika arang sekarang ya. Yang lain cari lagi misalnya menanak nasi. Nah, menanak nasi kalau dulu kan orang pakai itu apa itu tungku ya, pakai tungku lama. Mungkin sekarang alat tinggal berasnya dimasukkan dalam magicom, cedik, tinggalkan nanti matang sendiri kan seperti itu. Itu semua kan mempermudah kita ya. Jadi adanya listrik juga mempermudah kehidupan kita sebagai umat manusia. Namun anak-anak harus menggunakan listrik dengan bijak. Kamu harus mengambil prinsip pilih bijak listrik. Nah, itu ya. Oke, anak-anak lihat berikutnya apa? Nah, ini lagi ya. Silakan bersama orang tua kalian amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik. Berikut manfaatnya apa? Amati juga lampu-lampu di rumahmu. Apakah menggunakan lampu rangkaian seri? Ingat anak-anak ya, kita fokus di rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baik anak-anak, kita hari ini sudah belajar apa tadi? Nah, belajar memahami teks eksplanasi satu. Yang kedua, tentang rangkaian listrik. Nah, yang ketiga ternyata tadi adalah perubahan sosial budaya apa yang ada setelah adanya listrik dan sebelum adanya listrik. Oke anak-anak, selamat belajar, hemat energi ya, matikan lampu bila tidak digunakan. Cabut colokan HP, colokan ces-cesan itu ya kalau tidak digunakan, karena kalau kita tidak mencabut colokan ces-cesan HP, di situ ada yang namanya vampir listrik, itu tetap menyedot daya listriknya, nanti itu bisa membuat hidup boros ya, itu ya anak-anak. Baik anak-anak, selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun, dan tetap semangat. Sukses selalu. Terima kasih anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.